Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Zahra Muharrama dengan NIM S1S12238. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika Universitas Haloleo. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi, mempresentasikan sebuah materi pemrograman berbahasa Python, yaitu linked list. Nah, untuk materi linked list ini kita akan membahasnya pada video kali ini. Nah, langsung saja kita melangkah ke overview-nya atau ringkasan yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama itu introduction atau pendahuluan. Yang kedua ada various types of linked list atau berbagai jenis dalam linked list. Ada singly linked list, ada circularly linked list, ada doubly linked list. Dan juga di sini ada the positional list ADT atau daftar posisi. Ada juga sorting positional list, ada case study atau studi kasus yang maintaining access frequencies atau yang mempertahankan frekuensi akses. Ada link based versus array based sequence dan summary atau ringkasan. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja ke introduction-nya atau pendahuluan. Di sini ada array versus linked list. Nah, untuk array berbasis base sequence itu adalah sebuah himpunan yang menyediakan lebih banyak representasi terpusat dengan satu memori besar yang mampu menampung referensi ke banyak elemen, yaitu accommodating references to many elements. Sedangkan untuk keterbatasannya untuk array based sequence, di sini ada disebutkan panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya, dan the actual number of element that it stores. Sebenarnya elemen yang lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpannya. Selanjutnya, kalau batas operasi yang diamortisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Amortized bounds for operating may be unacceptable in real time system. Selanjutnya, di sini disebutkan lagi penyisipan dan penghapusan pada posisi interior array memerlukan biaya yang mahal. Ini are expensive. Jadi penyisipan atau penghapusannya, insertion and deletion dari array ini itu biaya mahal. Selanjutnya, kalau untuk linked list ini adalah alternatif dalam rangkaian berbasis array yang mengatasi keterbatasan ini. Jadi keterbatasan yang kita sebutkan tadi itu akan bisa di linked list ini bisa jadi alternatif. Hal ini bergantung pada lebih representasi terdistribusi yang di dalamnya. Terdapat benda ringan yang disebut simpul atau node yang dialokasikan untuk setiap elemen. Setiap node menyimpan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear dari urutan tersebut. Linked list mempunyai keterbatasan seperti berikut. Jadi ini elemen dari linked list tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik k. Kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, ke-20 yang ada di dalam linked list ini, yang ada di dalam node dalam list, dalam daftar. Selanjutnya, kalau untuk daftar daftar singly linked list ini, daftar singly linked list dalam bentuk paling sederhana adalah
kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Selanjutnya, masing-masing simpul menyimpan representasi ke objek yang merupakan elemen urutan, serta referensi ke node berikutnya. Node berikutnya yang ada di dalam list. Node pertama dan terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai kepala dan ekor dari daftar masing-masing. Dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu node ke lainnya dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap node, kita dapat mencapai bagian akhir dari list. Yaitu traversing di linked list. Kita dapat mengidentifikasi tail sebagai node yang memiliki node sebagai referensi berikutnya. Karena referensi selanjutnya dari sebuah node dapat dilihat sebagai link atau petunjuk ke node lain. Proses melintasi daftar yang dikenal sebagai link hopping or pointer hopping atau pointer hopping. Selanjutnya ada minimally the linked list instance shall keep. Ini ada referensi ke to the head of the list. Jadi tanpa referensi eksplisit ke head, itu tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi node tersebut atau secara tidak langsung yang lainnya. Referensi eksplisit ke simpul ekor atau tail node tidak wajib, namun tidak disukai untuk mencegah melintasi the rest of the list, sisa dari daftar itu. Count of the total number of nodes. Hitungan jumlah total node yang terdiri dari ukuran daftar tidak wajib lebih baik menghindari melintasi daftar atau list untuk menghitung. Selanjutnya, memasukkan elemen ke kepala daftar tertaut tunggal atau inserted an element at the head of a singly linked list. Properti penting dari daftar tertaut adalah bahwa daftar tersebut tidak memiliki ukuran tetap yang telah ditentukan sebelumnya. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemennya saat ini. Saat menggunakan singly linked list, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Nah, langkah-langkah untuk menyisipkan elemen itu sudah disebutkan di sini. Langkah-langkahnya, buat sampul baru atau create a new node. Atur elemennya ke elemen baru, set its element to the new element, set its next link to refer the current head. Atur tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala saat ini. Atur kepala daftar agar menunjukkan node baru atau new node. Selanjutnya di sini ada inserting an element at the tail of a singly linked list. Di sini ada step-stepsnya disebutkan juga sama seperti tadi, yaitu create a new node atau membuat node baru. Tetapkan referensi berikutnya yang non. Berikutnya ke non. Tetapkan referensi ekor berikutnya agar menunjukkan ke simpul baru ini atau new node. Update the tail, perbarui referensi tail ke node baru ini. Oke. Selanjutnya menghapus elemen dari daftar tertaut tunggal. Removing an element from a singly linked list. Jadi menghapus elemen dari head dari singly linked list pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari memasukkan elemen baru di kepala. Sayangnya memang demikian tidak mudah. Jadi not easy to delete the last node dari singly linked list. Bahkan jika kita mempertahankan referensi tail langsung ke node terakhir
dari list atau dari daftar, kita harus dapat mengakses node before the last node atau node sebelum node terakhir untuk menghapus node terakhir. Kita tidak dapat mencapai node sebelum ekor dengan mengikuti tail mengikuti tautan berikutnya dari tail tersebut. Satu-satunya cara untuk mengakses node ini adalah memulai dari awal daftar dan mencari sepenuhnya melalui list. Sequence of link hopping seperti itu bisa memakan waktu lama. Ini could take a long time. Operasi ini dilakukan dengan lebih efisien in doubly linked list. Di sini ada menerapkan stack dengan single linked list. Implementasi stack ini mempertahankan dua variabel. Yang pertama itu variabel head dan yang kedua variabel size. Variabel head ini referensi ke node di bagian atas daftar atau list. Kalau untuk size, untuk melacak jumlah elemen saat ini ditumpukan. Tumpukan menggunakan kelas non-public simple untuk mewakili setiap node yang didorong atau dimasukkan ke dalam atau keluar dari stack. Simple object atau node object maintains two variable atau mempertahankan dua variabel, yaitu di sini ada dua, yaitu ada elemen to store data atau menyimpan data, dan juga ada variabel next, yaitu untuk referensi ke node berikutnya. Di sini kita diberikan sebuah codingan. Stack. Codingan stack dengan single linked list. Dengan di sini diberikan output stack length atau panjangnya yaitu 6. Di sini ada panjangnya 6. Ini merupakan isi dari stacknya, dan pop 2 ini untuk menghapus 2 dan 0. Jadi saat dihapus saat dicek stack length-nya atau panjang stacknya itu sisa 4, karena kan 2 dan 0-nya ini dihapus. Jadi untuk stack size-nya itu sisa 4, ada 17, 3, 15, 10. Karena kan 2 dan 0 ini sudah di pop atau dihapus. Jadi pop itu dalam stack itu dihapus. Selanjutnya di sini analisis dari linked stack operation. Jadi semua node selesai dalam waktu konstan khusus terburuk atau worst case constant time. Analisis demonstrasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Penggunaan ruang adalah O dalam kurung N, dengan N adalah jumlah elemen dalam tumpukan saat ini. Nah, di sini kita diberikan sebuah tabel operation, dan juga untuk kolom selanjutnya itu ada running time. Ada di sini s.push dalam kurung E, s.pop, s.top, len dalam kurung S is empty dalam kurung. Selanjutnya menerapkan queue with a single linked list. Nah, di sini ada queue yang diterapkan bersamaan dengan single linked list. Hal ini memastikan waktu O dalam kurung I kasus for all operation, worst case time for all operation. Jadi waktu terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan, yaitu jadi ini implementation maintains 3 instant variable, yaitu ada head, tail, dan juga size, to avoid, untuk menghindari melintasi list. Elemen ditambahkan yaitu enqueued ke akhir daftar dan dihapus dequeued dari depan daftar.
Kehati-hatian tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan ekor referensi atau tail atau variable tail ini. Selama NQ, node terbaru selalu menjadi ekor baru. Jika hanya ada satu elemen dalam daftar, elemen tersebut juga menjadi kepala baru atau new head. Penggunaan ruang bersifat linear pada jumlah elemen saat ini adalah ini disebutkan O dalam kurung N. Nah, di sini kita diberikan sebuah kode, yaitu implementasi cube dengan menggunakan single linked list. Diberikan kode dengan codingan dengan gambaran output seperti ini. Jika di print panjang dari Q-nya yaitu ada 5, dan jika di print isi dari Q-nya di sini ada 5, 7, 1, 9, 3. Dan jika di remove 5, 7 dan diperiksa lagi panjang dari Q-nya ini tersisa 3 karena kan 5 dan 7-nya ini sudah dihapus, sudah di remove. Jadi tersisa 1, 9 dan juga 3 seperti itu. Selanjutnya circularly linked list. Jadi pada bab sebelumnya konsep array melingkar diimplementasikan menggunakan aritmatika modular. Aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Dalam circularly linked list, detail atau bisa dibilang model yang lebih umum dibandingkan daftar tertaut standar untuk mengumpulkan data. In circularly linked list atau dalam daftar tertaut secara melingkar, bagian akhir atau bagian tail daftar menggunakan referensi berikutnya untuk menunjuk kembali ke bagian atas list. Daftar circularly linked list provides memberikan model yang lebih umum, general model dan standar dibandingkan daftar tertaut standar untuk kumpulan data yang bersifat cyclic, yaitu tidak memiliki gagasan khusus tentang awal dan juga akhir. Notion of a beginning and end. The circularly linked harus menyimpan referensi ke node tertentu agar dapat menggunakan list current. Di sini ada penjadwal round robin. Selanjutnya ini kompetisi round robin ini merupakan penjadwalan melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan service setiap elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Jadi penjadwalannya ini seperti digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara wajar sumber daya yang harus dipakai bersama oleh kumpulan klien. Penjadwalan round robin sering digunakan untuk mengalokasikan sebagian waktu CPU ke berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Penjadwalan round robin dapat diimplementasikan dengan ADT, antrian umum, dengan berulang kali melakukan langkah-langkah seperti berikut pada antrian queue. Nah, di sini ada 3 langkah disebutkan, yaitu yang pertama ada E sama dengan Q titik DQ, yang kedua ada service element E, dan Q titik NQ. Nah, di sini disebutkan jika linked queue ini digunakan untuk mengimplementasikan hal ini, ada peningkatan overhead saat menghapus sebuah node dari depan dan menambahkan satu di akhir. Dengan circular queue class, kita dapat mengimplementasikan penjadwal round robin dengan 2 langkah berikut. Yang pertama itu service element Q titik front dalam kurung dan Q titik rotate dalam kurung.
Nah, implementing a queue with a circularly linked list. Jadi menerapkan queue dengan circularly linked list. Di sini implementasinya hanya mempertahankan dua variabel, yaitu tail dan juga size. Selanjutnya, referensi tail berikutnya dihubungkan dengan head. Jadi di sini ada head sama dengan self_tail_next. Circularly queue class mendukung circular queue class mendukung metode rotate tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkannya ke belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan menetapkan head sebagai tail baru atau new tail. Nah, di sini disebutkan self_tail sama dengan self_tail_next. Nah, di sini kita diberikan implementasi dari codingan dari implementasi queue dengan circularly linked list. Bisa dilihat dari codingan yang diberikan dengan gambaran output seperti di sini. Jika saat dicetak panjang dari queue-nya ini ada 5 dan isinya itu ada 5, 7, 1, 9, 3. Ini jumlahnya kan 5. Maksudnya banyaknya ada 5. Terus saat 5 dan 7-nya di remove, panjang queue-nya ini jadi 3 karena kan ini 2 array ini di remove. Jadi sisa 1, 9 dan 3. Dan jika di rotate itu panjangnya tetap 3 dan ini dia itu seakan-akan dirotasi. Jadi 9, 3, 1 kan tadi 1, 9, 3. Jadi 9, 3, 1. Seperti itu. Selanjutnya, dequeue. Dequeue ini untuk menghapus elemen dari awal antrian. Yang awal antrian yang melingkar di head of the list. Yang melingkar di head dari list itu. Jadi di sini ada simple dari new list, ada not dari new list. New head maksudnya di sini ada tail, tail not underscore tail dot next sama dengan old head dot next. All head dot next. Dan di bawah sini ada juga enqueue, ini dequeue, ini enqueue, adding element atau menambahkan elemen di akhir. Jadi dia ini menambahkan elemennya di akhir of the list. Ini kan untuk menghapus dan ini enqueue untuk menambahkan. Selanjutnya, double linked list. Di sini ada linked list double. Motivation in a single linked list. Dalam linked list, dalam a single linked list, setiap node menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Adapun keterbatasan dari single linked list yaitu sulit untuk menghapus node di bagian akhir daftar secara efisien. Secara lebih umum, kita tidak dapat menghapus node sembarangan secara efisien dari posisi bagian dalam list jika hanya diberikan referensi ke node tersebut. Hal ini dikarenakan kita tidak dapat menentukan node tersebut dengan segera mendahului node yang akan dihapus. Namun node tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Bisa dilihat di sini ada head. Ini this is not accessible atau ini tidak dapat diakses. Delete node I. Dan ini tailnya. Next referensi untuk node sebelumnya perlu diperbarui. Jadi ini diadakan pembaruan. Batasan atau limit dari single linked list ini adalah dibatasi dengan struktur daftar tertaut
atau doubly linked list structure tertaut ganda di mana setiap node menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Hal ini memungkinkan dalam kurung satu ini time update atau operasi pembaruan waktu baik untuk penyisipan dan penghapusan pada posisi sewenang-wenang dalam daftar. Untuk menghindari beberapa kasus khusus ketika beroperasi di dekat batas daftar tertaut ganda atau doubly linked list, ada baiknya menambahkan node khusus di kedua ujung daftar, yaitu a header, simpul di awal daftar, dan trailer, yaitu node di akhir daftar. Jadi di header dan juga di trailernya. Node tiruan ini disebut sentinels. Jangan menyimpan elemen. Jadi untuk daftar kosong, kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan, dan kolom sebelumnya dari cuplikan menunjuk ke header. Penggunaan sentinel menyederhanakan logika operasi. Node header dan trail tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya yang berubah. Semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Sebuah node, a new node, is being inserted or deleted between a pair of existing nodes. Disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang sudah ada. Selanjutnya bisa kita lihat sama-sama pada gambar yang telah diberikan di sini. Jadi untuk kasus 1 ini memasukkan secara sewenang-wenang posisi dalam list non-empty list. Jadi di sini dimasukkan sewenang-wenang posisinya. Dan juga untuk kasus yang kedua ini disebutkan ini memasukkannya di awal daftar. Jadi ini dimasukkan di awal. Seperti itu. Bisa kita lanjut ke selanjutnya. Di sini disebutkan menghapus node dalam daftar tertaut ganda. Ini. Karena penggunaan sentinel, sama saja implementasinya bisa digunakan untuk menghapus node pertama atau akhir. Selanjutnya di sini ada basic implementation of a doubly linked list. Di sini kita diberikan sebuah codingan dari implementasi dasar atau basic implementation dari doubly linked list. Di sini disebutkan ada deklarasi kelas dasar, yaitu doubly linked list linked base, dan juga di sini mempertahankan dua referensi, yaitu brief dan next. Di sini ada brief dan juga next. Ini dia. Ini mempertahankan dua referensi. Selanjutnya untuk di tampilan ini melakukan penyisipan dan penghapusan node atau node sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya pada yang telah dijelaskan di sini tadi. Oke. Jadi untuk untuk menerapkan DQ dan double linked list, implementasi DQ antrian ujung ganda atau double end queues berbasis array sebelumnya mencapai operasi pada demonstrasi O dalam kurung 1 time. Karena sesekali perlu mengubah ukuran array. Need to resize the array. Dengan implementasi berdasarkan doubly linked list, kita dapat mencapai semua operasi DQ worst case atau kasus terburuk. Dengan penggunaan sentinel, perhatikan perubahan-perubahan yang ikut di sini. Header
tidak menyimpan elemen pertama dari DQ. Itu adalah not tepat setelah header yang menyimpan elemen pertama dengan asumsi DQ kosong. Tidak kosong, ini non-empty. Similarly, demikian pula node sebelum trailer menyimpan elemen terakhir dari DQ. Di sini ada insert between dalam kurung and delete node dalam kurung. Method at inherit in the Jadi metode diwarisi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan node di awal atau akhir DQ. Di sini kita diberikan sebuah implementasi DQ dengan doubly linked list. Kita langsung saja kepada output yang diberikan. Di sini panjang dari DQ ini adalah 5. Dan jika di print, isi dari DQ-nya ini juga ada 5, 20, 15, 10, 5, dan minus 1. Dan untuk kita akan menghapus 20 ini yang merupakan headernya, dan tailnya ini yang berisi minus 1. Dan ketika di running akan length dari atau panjang dari DQ-nya tersisa 3, yaitu 15, 10, dan 5. Langsung saja ke selanjutnya. Di sini the positional list ADAT atau daftar posisi dari ADAT. Tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu stack antrian, stack queues, dan double end queues hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi pada salah satu ujung rangkaian atau ujung lainnya. Nah, perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu untuk menerima layanan. Bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian di posisi tersebut? Hal ini memotivasi penggunaan ADAT yang lebih umum yang memberikan cara bagi pengguna untuk melakukannya, merujuk ke elemen dimanapun secara berurutan, dan melakukan penyisipan sewenang-wenang dan penghapusan. Dalam urutan berbasis array, in array-based quench, integer, indeks bilangan bulat memberikan cara sangat baik untuk menggambarkan lokasi satu elemen, atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun, however, indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tertaut. Kita tidak dapat mengakses suatu entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Jadi ini menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar tertaut atau linked list memerlukan penelusuran daftar atau list secara bertahap dari awal atau akhir, from beginning or end, sambil terus menghitung elemen. Indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi, karena indeks suatu entry berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Misalnya, mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seseorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut berada dalam garis terdepan atau front of the line. Misalnya di sini kita diberikan contoh. We wish to be able to identify the position of an element in a sequence without the use of an integer index. Jadi di sini ada kita, dan untuk orang yang mengantri secara terdepan yang disebut headernya. Selanjutnya, ini another example. Pengelolaan kata word processor. Dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengelolaan kata menggunakan abstraksi atau kursor to describe atau untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa menggunakan indeks bilangan bulat secara eksplisit.
sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter di kursor atau memasukkan karakter baru tepat setelah kursor. Sini delete the character of the cursor of insert a new character just after the cursor. Lebih jauh lagi, kami mungkin dapat merujuk pada posisi yang melekat dalam suatu dokumen seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Di sini diberikan pertanyaan, can we use a node reference as a position? Bisakah kita menggunakan referensi node sebagai posisi? Daftar tertaut menggunakan penyisipan dan penghapusan dan penghapusan waktu 0 pada posisi sewenang-wenang selama referensi ke node yang relevan tersedia. Oleh karena itu sangat menarik untuk mengembangkan ADAT yang mana referensi node berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya, di sini faktanya, doubly linked base class ini memiliki metode insert between dalam kurung dan juga delete node that accept yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun, penggunaan node secara langsung seperti itu akan melanggar prinsip desain abstraksi berorientasi objek dan enkapsulasi yang diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Pada pembahasan kita di video sebelumnya. Di sini ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi node dari daftar tertaut. Akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi node tingkat rendah atau ketergantungan pada penggunaan node sentinel. Dapat dipastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna mengakses atau memanipulasi referensi node secara langsung dengan mencegah kesalahan pengelolaan oleh pengguna. Enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Di sini ada the positional list ADAT atau posisi dari ADAT memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi tertentu lokasi suatu elemen. Juga menyediakan simpler atau lebih sederhana position abstract data type atau tipe data abstrak. Posisi tipe data abstrak untuk mendeskripsikan lokasi dalam list. Suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam list posisi yang lebih luas. Posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam list kecuali jika dihapus dengan mengeluarkan perintah eksplisit. Contoh posisi atau position instance adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut, yaitu p.element dalam kurung yang mengembalikan atau return elemen yang disimpan pada posisi P. Posisi atau position berfungsi sebagai parameter pada berbagai metode dan sebagai nilai kembalian dari metode lain atau another methods. Nah, di sini ada the positional list ADAT yang mendukung hal berikut, yaitu mendukung hal aksesor method. Di sini ada L pertama, L first, return the position of the first element of L or none if L is empty. L ini merupakan kiri ya teman-teman, left. Jadi mengembalikan posisi elemen pertama pada L atau tidak ada jika L-nya itu kosong.
L.last dalam kurung ini mengembalikan posisi elemen terakhir L atau tidak ada jika L kosong. L before mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P atau tidak ada jika P adalah posisi pertama. L after ini mengembalikan posisi L segera setelah posisi P atau tidak ada jika P adalah posisi terakhir. Jadi ini mengembalikan posisi L segera setelah posisi P ini atau tidak ada jika posisi P-nya ini berada di posisi yang terakhir. Seperti itu. Selanjutnya kalau L titik is underscore empty ini untuk mengembalikan true jika daftar L tidak mengandung elemen apapun. Jadi listnya itu kosong. Untuk line kiri, untuk line dalam kurung L ini return the number of element in the list, yaitu mengembalikan jumlah atau ada berapa banyak elemen di dalam list. Iter ini mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar atau elemen yang ada di dalam list. Selanjutnya, untuk daftar posisi ADAT juga mencakup metode pembaruan seperti berikut. L.add_first dalam kurung E, yaitu menyisipkan elemen baru E di depan L, mengembalikan posisi elemen baru. L.add_last ini untuk menyisipkan elemen baru E di belakang L, kembalikan posisi elemen baru. L.add_before dalam kurung P, E ini untuk menyisipkan elemen baru E tepat sebelum posisi P yang ada di L. Jadi dia mengembalikan posisi elemen baru. L.add_after ini untuk menyisipkan elemen baru E tepat setelah posisi P di L, mengembalikan posisi elemen baru. Kalau L.replace ini untuk mengganti, seperti namanya, untuk mereplace atau mengganti elemen pada posisi P dengan elemen E, mengembalikan elemen sebelumnya pada posisi P. Kalau L.delete ini untuk remove atau hapus. Dan return the element, kembalikan elemen pada posisi P di L, membuat posisi tersebut tidak valid. Selanjutnya di sini ada few observation atau beberapa pengamatan. Perhatikan bahwa the first dan juga last atau yang pertama dan yang terakhir pada metode daftar posisi ADAT mengembalikan posisi terkait, bukan elemen. Elemen pada satu daftar dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut, yaitu lFirst.element ini untuk elemen pertama dalam daftar, dan untuk last dalam kurung .element dalam kurung ini last element in the list atau elemen terakhir dalam list. Keuntungan menerima posisi nilai return adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi list. Sini kita diberikan contoh seperti kursor sama dengan data titik first dalam kurung while cursor is not known, titik 2 print dalam kurung cursor.element dalam kurung cursor sama dengan data.after dalam kurung cursor. Jadi ini print the element stored at the position, advance to the next position if any, jika ada. Karena ADAT menyatakan dukungan untuk Python mengulangi fungsi, pengguna dapat mengendalikan sintaks for loop tradisional untuk traversal maju dari list bernama data. Seperti ini, jadi for E in data print dalam kurung E. Di sini kita diberikan sebuah tabel operation, return value, dan juga L. Ini merupakan rangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya kosong. Bisa dilihat bersama, di sini ada L@last, ada L_first, L@after, L_before, L@before, R_element, L_after, L_before, L@first, L_delete, L_replace dengan return value seperti ini, dan juga L-nya seperti ini. Selanjutnya untuk implementasi daftar
positional list atau daftar posisional menggunakan double linked list. Proposition, setiap metode ADAT, daftar posisi berjalan dalam waktu 0 dalam kurung 1 kasus terburuk ketika diimplementasikan dengan daftar tertaut ganda atau double linked list. Kami mengandalkan underscore double linked base kelas untuk representasi tingkat rendah, menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi ADAT, mendefinisikan posisi atau position class bersarang di dalam position list class. Berbagai positional list berbagai metode positional list mungkin berakhir menjadi mubazir position instant yang merepresentasikan node dasar yang sama. Oleh karena itu, kami mendefinisikannya dalam underscore EQ underscore N underscore NE seperti ini. Metode khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti P sama dengan Q. Nah, selanjutnya di sini ada validating position. Setiap kali metode list positional list class menerima posisi sebagai parameter, ingin memverifikasikan bahwa posisi tersebut valid, dan jika demikian untuk menentukan node yang mendasari terkait dengan posisi tersebut. Fungsi ini diimplementasikan dengan metode non-public bernama validate. Secara internal, posisi mempertahankan reference ke node terkait dari daftar tertaut dan juga referensi ke daftar intents yang berisi node yang telah ditentukan. Dengan referensi kontainer, dapat diidentifikasi dengan kuat kapan penelpon mengirimkan posisi contoh yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Kita juga dapat mendeteksi contoh posisi yang termasuk dalam daftar namun mengacu pada node yang bukan lagi bagian dari daftar tersebut. Jadi untuk delete underscore node dalam kurung ini dari kelas dasar menyetel referensi sebelumnya dan berikutnya dari node yang dihapus. Tidak ada yang dihapus, tidak ada. Kita dapat mengenali kondisi tersebut dengan mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Selanjutnya untuk metode akses dan pembaruan atau access and update methods. Semua metode ini dengan mudah mengadaptasi implementasi list tertaut ganda yang mendasarinya untuk mendukung antarmuka public ADAT atau positional list. Metode ini bergantung pada variabel underscore validate, utilitas untuk unwrap posisi apapun yang dikirim. Juga mengandalkan variabel underscore make underscore position, utilitas untuk wrap node sebagai position untuk kembali ke pengguna. Pastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel. Mereka juga untuk kenyamanan inherit underscore insert underscore between utility diganti sehingga metode kita mengembangkan posisi atau position terkait dengan node yang baru dibuat
sedangkan versi yang diwarisi mengembalikan node itu sendiri. Nah, di sini kita diberikan potongan kode dari validating position. Itu masih terkait dengan position list implementation using double linked list. Sini ada access and update methods dengan potongan codingan seperti ini dengan output yang diberikan seperti ini. Panjang dari listnya itu 5, ada minus 2, 7, 5, 10, 3. Dan ketika di delete min 2 dan juga 3, itu rank afternya itu atau panjang setelahnya yaitu 3. Dengan isi dari arraynya itu atau listnya yaitu 7, 5, 10. Ini jika length of listnya 5, isinya 7, 15, 5, 10, 5, 11, 10, length of listnya 5, 7, 100, 5, 11, 1 using iterator to print element. Ini dengan saat di print yang muncul 7, 100, 5, 11, 1 seperti itu. Selanjutnya untuk menyortir perubahan menyortir posisi pada list. Menyortir positional list. Menerapkan algoritma penyisipan sortir. Maintenance atau mempertahankan 3 variabel yaitu marker, pivot, dan juga wall. Untuk marker, posisi paling kanan dari bagian daftar atau list yang sedang diurutkan. Kalau pivot itu merupakan posisinya tepat setelah penanda. Kalau wall ini untuk bergerak ke kiri dari penanda selama masih ada elemen sebelumnya yang nilainya lebih besar dari pivot. Bisa dilihat di sini jadi original list dan ini shorted listnya 7, 100, 5, 11, 1 dan shorted listnya 1, 5, 7, 11, 100. Sama, cuma saat dilakukan shorted list dengan 3 variabel marker pivot walk ini, maka shorted listnya seperti ini 1, 5, 7, 11, 100 yang awalnya 7, yang urutannya 7, 100, 5, 11, 1. Ini ada merupakan walk-nya, ini marker, dan ini pivot. Selanjutnya untuk studi kasus mempertahankan akses frekuensi atau frekuensi akses. Daftar favorite list IDAT untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat beberapa kali setiap elemen diakses. Contohnya, browser web yang melacak URL pengguna yang paling sering diakses. Koleksi musik menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Daftar favorit atau IDAT harus menyediakan metode seperti berikut. Di sini disebutkan ada access, remove, dan juga top. Akses ini adalah akses elemen itu tingkat jumlah aksesnya, dan tambahkan ke daftar favorit jika belum ada. Kalau untuk remove, ini menghapus elemen dari daftar favorit jika elemennya itu ada. Kalau untuk top, ini untuk return atau mengembalikan iterasi dari k elemen yang paling banyak diakses. Kalau untuk the favorite list is short, setiap kali suatu item diakses, hitungannya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma penyisipan sortir. Nah, ini menggunakan positional list sebagai struktur data yang mendasarinya. Setiap elemen dari daftar posisi adalah turunan dari kelas item. Memiliki 2 elemen, yaitu value dan juga count. Menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar dan mencetak favorit teratas. Ada utilitas non-public untuk mencari item dan memperbarui daftar atau memperbarui list. Top K, metode mengembalikan daftar yang diurutkan favorit. Setiap kali item diakses, hitungannya dihitung bertambah dan posisinya dalam daftar adalah diperbarui dengan menggunakan
underscore pindah underscore naik dalam kurung. Jadi menggunakan metode move underscore up. Di sini kita diberikan potongan codingan dari case study maintaining access frequencies dengan codingan seperti ini dan keluaran atau output seperti ini. Imagine Dragons, Backstreet Boys, Katy Perry, Eminem, Michael Jackson, update favorites. Ketika di update favorites-nya Britney Spears, Imagine Dragons, Backstreet Boys, Katy Perry, dan juga Eminem. Nah, selanjutnya menggunakan list dengan heuristic move to front atau pindah ke depan. Pada implementasi sebelumnya, metode akses E dilakukan dalam waktu yang sebanding dengan indeks E dalam favorite list. Artinya, jika E adalah elemen terpopuler ke K, elemen terpopuler dalam daftar favorit, maka pengaksesannya membutuhkan waktu pengaksesannya itu membutuhkan waktu. Kalau untuk locality of reference, setelah satu elemen diakses, kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat, misalnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Heuristik pindah ke depan atau move to front heuristic. Ini memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar atau ke depan list setiap kali diakses. Harapnya tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat. Namun urutan penyortiran hilang karena heuristik ini. Pertimbangkan misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian akses n pangkat 2 accesses. Seperti berikut ini, ada elemen 1 yang mengakses n times, elemen 2 yang mengakses n times, dan seterusnya elemen n is access n times. Jika kita menyimpan elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, masukkan setiap elemen setiap pertama kali diakses. Seperti ini, dan juga dengan demikian total waktu untuk melakukan rangkaian akses adalah proporsional. Seperti ini. Jika kita if we use move to front heuristic, masukkan setiap elemen saat pertama kali itu diakses. Jadi seperti ini. Each subsequent access to element 1 takes real time. Jadi waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini. Jadi dalam hal ini move to front heuristic is faster atau move to front heuristic ini lebih cepat. Efek ini tidak bersifat universal. Heuristik ini mungkin lebih lambat dari rangkaian lainnya. Selanjutnya pertukaran dengan heuristik move to front heuristic. Versi move to front tidak mempertahankan elemen list favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika diminta untuk menentukan elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kita akan menerapkan variabel top, metode top sebagai berikut. Ini, we copy all entries atau kita menyalin semua entry daftar favorit ke daftar lain bernama temp. Kita memindai daftar temp sebanyak key times atau sebanyak kali. Di setiap pemindaian, kita menemukan entry dengan jumlah akses terbesar, menghapus entry ini dari sementara, dan melaporkannya di hasil. Implementasi metode top ini memerlukan waktu. Jika K adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu, namun jika K sebanding dengan N, maka top berjalan
dalam waktu O dalam kurung N pangkat 2 time. Contoh, jika kita ingin 25% teratas dalam daftar, dimungkinkan untuk mengimplementasikan metode top dalam kurung K di O dalam kurung N plus K log N waktu dengan priority queues. Kita dapat dengan mudah mencapainya. O dalam kurung N log N waktu jika kita menggunakan algoritma pengurutan standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum melaporkan ke items teratas. Nah, selanjutnya di sini ada potongan codingannya dengan di sini dijelaskan dimodifikasi metode move up untuk mengimplementasikan heuristik move to front. Metode top dimodifikasi untuk mengurutkan daftar yang akan ditampilkan. Seperti ini, panjangnya ada 6. Dan listnya itu ini. Ada Eminem, Britney Spears, Katy Perry, Imagine Dragons, Backstreet Boys, dan Michael Jackson. Dan jika diurutkan top favorite-nya, ini tersisa 5. Ada Britney Spears, Eminem, Imagine Dragon, Katy Perry, dan Backstreet Boys. Urutan link based versus array based sequence. Untuk keuntungan dari array based sequence ini disebutkan array menyediakan akses O dalam kurung 1 kali ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaliknya, daftar tertaut menyediakan waktu untuk mengakses lebih ke K atau waktu jika menelusuri mundur dalam daftar tertaut ganda atau array based quest, doubly linked list maksudnya. Operasi dengan batas asymptotic biasanya yang setara biasanya menjalankan faktor konstan secara lebih efisien dengan struktur berbasis array dibandingkan dengan struktur tertaut. Representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur tertaut atau linked structure. Kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen dengan daftar tertaut. Memori diperlukan untuk menyiapkan tidak hanya elemen tetapi juga referensi node. Nah, selanjutnya kalau untuk keuntungan dari link based sequence ini disebutkan link based structure memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batas demonstrasi dan terkait dengan perluasan atau konstruksi susunan dinamis, penting untuk sistem atau nyata. Struktur berbasis tautan mendukung penyisipan dan penghapusan waktu pada posisi sewenang-wenang. Hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array, misalnya metode insert atau pop dari daftar Python membutuhkan O dalam kurung N kurang K plus 10 for operating untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Sampailah kita kepada ringkasan atau summary atau kesimpulan dari pembahasan kita di atas, yaitu kita membahas topik-topik ini. Keterbatasan urutan atau limitation of array based sequence. Mengapa daftar tertaut diperlukan? Berbagai jenis daftar linked list. Ada single linked list, circularly linked list, ada doubly linked list. Dan juga we provide kita menyediakan implementasi antrian berujung double N queues. The queues using menggunakan linked list. Mempelajari implementasi linked list yang disebut positional list, yang mana referensi node dapat digunakan sebagai indikator lokasi dalam daftar. Juga kita menerapkan satu studi kasus dalam memelihara daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya. Kita juga mempelajari perbandingan relatif antara urutan berbasis array dan juga berbasis link based sequence between array based
dan juga link based sequence. Baik, sekiranya segitu saja materi presentasi dari saya mengenai materi dari linked list ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.